Halo, selamat malam untuk teman-teman trader semua. Terima kasih yang sudah stay di channel Forex Johannes Prayoga. Dan yang masih baru silahkan di-subscribe dulu, di-like dulu. Kalau mau di-share ya silahkan. Kalau mau nge-hater ya silahkan. Bebas. Dan salam kenal juga bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia Forex. Selamat datang di dunia kekejaman. Nasik. Oke, kita di sini belajar bareng dan di channel ini sama-sama kita bisa dikatakan mempelajari trader dengan baik ya dan baku. Oke, walaupun aku kata-katanya nggak baku ya, maaf ya. Tapi ya apa adanya aja lah, ngomong apa adanya aja lah. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ini, video ini tentang pertanyaan dari teman-teman kemarin. Sudah aku tulis beberapa pertanyaan yang bagus menurutku, jadi aku coba bikin video satu persatu. Yang pertama itu pertanyaannya, aku video ini membahas jawab pertanyaan terbaik ya, terbagus ya. Berapa sih leverage rekomendasi Mas Johannes? Wase. Oke. Nah, aku jawab di video ini. Sebelum kita menjawab tentang berapa leverage rekomendasi saya, kita harus tahu dulu leverage itu seperti apa. Dan leverage itu apa sebenarnya, tentang leverage itu apa sih? Gitu loh. Leverage itu daya ungkit, ya. Leverage itu daya ungkit. Atau bisa dikatakan kalau kata-kata simpelnya atau yang mudah dipahami itu adalah bisa dikatakan gimana ya? Nilai pinjaman yang diberikan broker sesuai balance kita. Itu leverage ya. Kenapa kok dibilang pinjaman broker? Kenapa kok broker harus meminjami kita? Oke, aku kembali ke sejarah dulu. Forex atau foreign exchange itu sebenarnya kita kalau mau bertransaksi, kita tidak bisa menggunakan dana $10. Kita tidak bisa menggunakan dana $100. Kita tidak bisa menggunakan dana $50. Kalau kalian tahu lot, dulu pasti menggunakan hanya satu lot seperti saham, satu lot. Sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan satu lot itu? Kalau saham itu adalah 100 lembar satu lot, ya kan? Kalau di forex itu jumlah margin yang dibutuhkan. Nah, sekarang berapa satu lotnya? Satu lotnya margin yang harus dibutuhkan adalah $100.000. Jadi ketika kalian menggunakan $1.000 ya nggak bisa, ya nggak mau, karena minimal itu dulu itu satu lot $100.000 dan itu real $100.000. Nggak kayak kita sekarang $1.000, $5.000 atau $10.000 kita bisa menggunakan satu lot. Nah, itu fungsi leverage, di mana kita bisa menggunakan lot dengan dana minim. Yang sebenarnya kita menggunakan dana aslinya itu $100.000 kalau satu lot. Berarti kalau $100.000 itu satu lot itu $100.000, maka kalau 0,1 lot itu $10.000, kalau 0,01 lot itu $1.000. Tapi ada beberapa broker yang memberikan satu lotnya itu hanya $10.000. Itu biasanya broker-broker mikro ya, broker-broker mikro. Nextnya terlahir broker sen. Kita bisa menggunakan akun sen, di mana $1 adalah 100 sen. Tapi perhitungan leverage-nya sama. Nah, ini juga banyak yang akan kita bicarakan tentang leverage. Agar lebih paham, agar lebih nyantol. Nah, sebelum membicarakan tentang rekomendasi leverage. Oke? Pelan-pelan ya. Kalian tahu leverage 1:10, 1:100, 1:500, 1:1000, 1:3000, 1 unlimited. Itu ada. Cuman rata-rata 1:500 ya. Rata-rata 1:500. Gini. 1:100 itu sama dengan 1 itu adalah balance kita. 100 itu nilai pinjaman dari broker atau nilai pinjaman yang diberikan broker.
Kok bisa nilai pinjaman sih, Mas? Nah, ini yang perlu diperhatikan, perlu dipahami ya. Aku pelan-pelan. 1:100, maka ketika kita dananya adalah $100, maka kita sama aja dikalikan dengan 100. Atau jangan 100 juga deh. Dana kita $100, kita menggunakan 1:200 ya. Oke, aku catat aja. Kita leverage menggunakan 1:200. Sorry. Maka ketika kita mempunyai $100, itu mengartikan bahwa kita dipinjamin oleh broker itu adalah 200 kali lipatnya. Atau margin kita setara dengan 200 kali lipat dari balance kita. Adalah 220.000, 20.000 ya, dolar. Maka ketika aku menyebutkan broker ini adalah satu lotnya adalah 100.000, maka ketika kita hanya punya 20.000, maka yang bisa kita pakai atau beberapa pair yang bisa kita pakai dengan lot maksimal adalah 0,02 ya. Karena satu lotnya membutuhkan $100.000. Oke. 0,1 lotnya membutuhkan $10.000. 0,01 lot membutuhkan $1.000. Maka ketika kita menggunakan $20.000, berarti kita sama aja menggunakan 0,1 lot 2 kali atau $10.000 jadi $20.000 ya kan. Jadinya adalah 0,2 lot. Nah, itu lot yang maksimal yang bisa kita pakai. Dan rata-rata di EU ya, ini perhitungan EU ya, bukan AU. Contoh AU biasanya bisa lebih 2,2, 2,34 itu masih bisa kayaknya kalau AU. Karena perhitungannya ada beda lagi. Nanti kita bisa hitung lagi. Cuman ini kita fokus membahas tentang leverage dulu. Oke, itu adalah leverage. Nah, berarti ketika kita menggunakan 1:200 sama aja kita di balance itu adalah $20.000. Sehingga kita bisa menggunakan 0,2 lot. Maksimal ya. Walaupun 0,01 nanti tambahin sampai 20 kali berarti tetap 0,2 lot kan gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Oke. Ketika paham, kita berarti menginjak ke sebenarnya leverage ini baiknya berapa? Sebenarnya leverage ini dari mana sih? Atau kenapa kok diadakan leverage? Karena leverage ini diadakan atau diciptakan untuk mereka yang menggunakan dana kecil. Cuman negatifnya adalah kita menghadapi stop out namanya. Kita bisa stop out. Oke, aku jelasin dulu. Kenapa aku nggak bilang MC? Kenapa nggak bilang MC? Tidak sama dengan MC. MC itu sebenarnya margin call. Margin call itu belum tentu habis. Margin call itu adalah kita diperingatkan untuk menambah balance biasanya. Itu margin call. Yang kalau kita open posisi terus minus banyak, sisa dikit di bawah 100% margin levelnya itu ketap-ketip merah. Ya, ketap-ketip merah, itu margin call atau bisa dikatakan MC. Cuman ini di dunia forex di Indonesia sudah salah kaprah. Di mana MC itu disebutkan bahwa MC itu adalah rugi total. Kesalahan yang memang membabi buta dan mendarah daging sih. Aku MC mas, aku sebenarnya itu bukan MC tapi stop out. Ya. SO kalau disingkat. Stop out. Nah, itu pembelajaran lagi buat kalian yang masih pemula. Walaupun aku juga pemula sih sebenarnya. Oke, kita paham sekarang dipinjamin broker. Leverage itu dipinjamin broker. So, berarti leverage ketika dipinjamin broker, kita analogikan kita meminjam seseorang. Oke, biar lebih mudah dipahami. Aku mau buat perusahaan telur goreng mata ikan gitu ya. Perusahaanku membutuhkan biaya pembuatan atau perusahaan itu terbangun
atau perusahaan itu membutuhkan biaya sampai jadi perusahaan itu contoh $1.000. Tetapi aku hanya mempunyai $200. Jadi kurang kan? Iya toh? Aku punya $200 tapi aku kepengen bikin perusahaan atau jualan telur goreng mata ikan. Berarti aku masih membutuhkan $800 kan? Nah, di situ aku pergi ke broker, pinjam $800. Kenapa? Biar pas $1.000 untuk membuat sebuah perusahaan atau membuat sebuah warung lah, bisa dikatakan warung. Ya. Pinjam $800 sehingga uangku sekarang adalah $1.000. Nah, pada saat berjalan perusahaan atau tokoku itu ternyata mengalami kerugian sampai $100. Minus $100 ya. Minus $100. Berarti sisa danaku yang sebenarnya adalah $100 kan? Sisa dana. Dan sisa dana pinjaman tetap $800. Ketika terus mengalami kemerosotan atau mengalami kerugian, ternyata mendekati $200 bahkan di $190. Nah, di sini biasanya broker akan mengatakan cukup, kamu sudah minus hampir mendekati balance-mu sendiri. Dan aku sebagai pemodal tidak mau balance-ku atau uang yang aku pinjamkan juga ikut rugi. Jadi itu dinamakan stop out. Sebelum dia menginjak angka $200, dia akan di close dan diambil uang pinjaman dari broker. Itu dinamakan MC, yang biasanya orang-orang bilang MC, margin call. Tapi sebenarnya dinamakan adalah stop out, ya. Margin call itu ketika kita masih 190 atau 170, itu ketap-ketip merah. Ada peringatan, bro, kok minusnya $170 bro, sisa uangmu sisa $30 bro. Itu namanya margin call. Kita dihubungi atau kita dikasih notification bahwa margin Anda sudah mendekati habis. Ketika benar-benar terus turun atau terus minus perusahaan tersebut jadi 190, dia akan mengatakan stop out. Aku mau ambil semua uangku yang aku pinjamkan agar aku tidak ikut rugi. Dan ada dana sisa $10 doang. Oke. Gitu ceritanya. Ya, paham ya? Itu leverage. Nah, sama di broker juga seperti itu. Ketika kita menggunakan dana $100 dan kita menggunakan leverage 1:500. Maka ketika $100 itu dari 100 dikalikan 500 sama dengan $50.000. Maka lot yang bisa kita gunakan maksimal adalah 0,5 lot. Oke. Memang enak kita bisa menggunakan lot jika profit. Jika loss, apa yang harus kita lakukan? Nothing. Dan itu bisa-bisa stop out. Gitu. Jadi hati-hati dengan leverage, hati-hati dengan daya ungkit. Jangan teriming-iming kita menggunakan leverage terbesar agar kita lebih aman. Banyak kok yang ngechat aku, "Mas, kenapa sih aku menggunakan leverage itu kecil-kecil?" Ada yang minta saran, leverage berapa? 1:100 aja mas, gitu kan? 1:50 aja. Loh, kenapa mas kok leverage-nya yang kecil? Kan enakan yang gede, jadi kita marginnya lebih banyak, jadi kita keamanannya lebih baik. Kebalik mas bro, kebalik. Ketika leverage makin besar, kita bukannya makin aman, tapi makin berbahaya. Kenapa alasannya? Ketika kita menggunakan leverage tertinggi atau leverage besar, kita berarti punya kesempatan untuk open posisi dengan lot yang besar, dan di situ bisa mengalami loss yang banyak atau profit yang banyak. Memang sebanding, cuman kebanyakan lossnya gitu kan, karena mental aja udah hancur gitu maksudnya. Sekarang anggapannya kita menggunakan tadi 100 lot, $100, terus menggunakan leverage 500, habis itu ternyata balance jadinya sebenarnya adalah 50.000. Lotnya kita gunakan 0,5 lot.
sorry, 0,5 lot ya. 0,5 lot. Nah, 0,5 lot sendiri per pipnya kalau Euro USD itu berapa sih? 5 dolar loh per pip. Berarti ketika kita minus 20 pip, ya, 20 pip aja kita minus, sama dengan 100 dolar bro. Ya kan? Ketika kita minus 20 pip, bukannya kita udah MC atau bisa dikatakan stop out ya, bukan MC lagi malahan, stop out malahan. Kan udah sama dengan balance kita. Iya kan? Leverage semakin besar, kita berkesempatan untuk menggunakan lot yang lebih besar. Karena satu, bisa aja kita emosi di pasar. Kita balas dendam. Wah, aku loss sekali. Ya udah aku tinggiin lotnya. Ternyata makin minus, makin habis. Gitu. Jadi, sekarang kalian paham. Leverage itu pisau bermata dua. Dimana ketika kita profit, ya gede. Bisa menggunakan lot gede, terus profitnya bisa gede. Tapi minusnya cepat. Bisa langsung habis, stop out. Jadi sekarang kalian paham tentang leverage, paham tentang bagaimana pengendalian leverage. Tapi kalau kita menggunakan 100 dolar terus kita menggunakan leverage 1:50, maka hasilnya adalah 5.000 dolar. Maka lot yang bisa kita gunakan adalah maksimal 0,05. Ketika 0,05 berarti per pipnya 0,5 dolar ya. Di Euro USD GU itu 0,5 dolar. Untuk perhitungannya nanti aku hitungin tapi nggak sekarang. Karena agak ribet hitungannya, ya agak ribet sih, cuman waktunya juga nggak kebanyakan nanti ini udah 16 menit. Berarti kita punya ketahanan berapa 0,5 dolar per pipnya untuk mencapai 100 pip kan 200 pip kan. Kalau kita kalikan 200 pip berarti kan 20 kali 5 berarti 100 kan. Gitu. Jadi kita punya ketahanan lebih gede. Minus 200 pip baru kita bisa margin call atau stop out ya, stop out. Kalau minus 180 pip itu baru margin call. Kalau 200 pip minus berarti stop out, udah selesai, udah habis danamu gitu loh. Itu alasannya. Nah, sekarang rekomendasi saya. Oke, udah paham ya? Mau paham. Ini udah panjang banget videonya, udah berapa menit ini? Udah 17 menit. Sekarang aku anggap kalian paham. Kalau nggak paham silahkan langsung komentar di bawah. Nah, sekarang masuk ke rekomendasi terakhir atau inti ya dari video ini. Rekomendasiku adalah ketika kalian memang menggunakan dana kecil di bawah 50 dolar, gunakan leverage yang tinggi agar kalian bisa open posisi. Ya, kalau kekecilan dia nggak akan open posisi, akan dikasih notification bahwa not enough money. Kamu tidak memiliki cukup uang untuk open posisi dengan lot tersebut. Kalau di bawah dikurang dari 50 dolar, leverage-nya di atas 1:200. Oke? Tetapi ketika dia lebih dari 50 dan kurang dari anggapannya 500 dolar, gunakan aja leverage 1:100 atau 1:50. Tapi kalau dana kalian itu lebih dari 1.000 dolar, gunakan 1:25 itu teraman, paling aman dah. 1:25. Ya. Kalau memang nggak tahan ya 50 deh, 50 atau 1:25. Terserah kalian. Kenapa alasannya? Kalian nggak akan pernah bisa nafsu. Ketika kalian udah lupa, kalian udah emosi, kalian mau gedein lot, nggak bisa kalau kita menggunakan leverage 1:50, 1:25. Contoh aja kita kalikan ya, 1.000 dikalikan 50. Maka bisa dikatakan 50.000. Oke, berarti kita cukup menggunakan 0,5 lot. Maksimal itu udah nggak bisa. Jadi kalian bener-bener terarah, nggak bisa kalian tiba-tiba menggunakan 1 lot, nggak bisa. Walaupun ini masih riskan banget 50.000 0,5 lot ya. Masih riskan banget, ini sama dengan 5 dolar loh per pip. 5 dolar per pips. Berarti kalian bisa menghabiskan dana ini sama dengan 200 dolar. 200 pip. Ya, 200 pip 200 pip aja kalian udah bisa menghabiskan 1.000 dolar kalau minus 200 pip.
menurutku ya udah 25 aja sih, menurutku 25 aja, sehingga kita hanya punya sekitar 25.000 dolar. Sehingga kita juga bisa menggunakan 2,5 lot. 0,25 lot, sehingga di sini 2,5 dolar per pip maksimal yang bisa kita gunakan. Contoh kalian open posisi 0,1, ternyata emosi minus tambahin 0,5, nggak bisa, not enough money, karena kita menggunakan leverage 1:25 ya. Jadi kalian lebih terjaga, dan ketika not enough money kalian bisa sadar, aduh iya aku ini kebesaran, ini kebesaran, nggak boleh yang daripada makin minus gitu. Jadi kalian bisa ambil sendiri kesimpulan sebenarnya leverage terbaik untuk kalian itu berapa. Dan aku tekankan bahwa leverage semakin besar, resiko Anda menggunakan lot paling besar itu bisa terjadi, dan bisa menggunakan lot paling besar, bisa profit besar, bisa minus besar. Ketika Anda menggunakan leverage terkecil, ya, Anda sama aja mengamankan diri Anda dalam emosi, karena kalian tidak akan bisa menggunakan lot besar saat kalian emosi atau balas dendam. Oke, kayak gitu. Itu tentang leverage. Nah, kalian sekarang udah pada paham tentang leverage, dan aku yakin kalian bisa merekomendasikan diri kalian sendiri dengan leverage yang udah kalian pelajari saat ini. Oke? Aku ingetin, leverage makin besar berakibat memungkinkan kita open posisi lot besar. Leverage terkecil itu memungkinkan kita bisa menahan emosi tidak menggunakan lot besar. Dah. Intinya itu. Oke. Dan itu yang bisa aku bicarakan dalam waktu ini, di video ini. Semoga bermanfaat tentang leverage rekomendasi dari Yohanes Agung Prayoga. Asik. Semoga bermanfaat ya videonya, dan jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman. Nanti kita pelajari video berikutnya dari pertanyaan teman-teman yang lain yang aku udah pilih. Ada 3 pertanyaan lagi. Oke? Sama nanti gimana ya? Sama nanti aku mau buat fokus ke psikologis. Ya intinya psikologis lah, untuk kita lebih tahan di dalam market dan open posisi sesuai dengan mental kita. Gitu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.